Ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi ngelihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia ngelihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang spektakuler yang sering muncul di masyarakat, yaitu mengenai mimpi seorang syekh yang dikatakan mendapat persetujuan dari Rasulullah terkait kitab yang dia tulis. Selain itu, cerita tentang karamah, barokah dari jasad para wali, dan mimpi lainnya juga akan kita bahas secara lebih jelas, dengan meluruskan pemahaman ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan merinci satu persatu. Dulu ada seorang syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah, dikatakan kalau ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah. Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan hadi syariati. Ini inti syariatku. Di sini dikatakan karama Syekh Ali bin Alwi Khaliq Ghazam. Keramatnya Syekh Ali bin Alwi Khaliq Ghazam. Langsung cerita keramat. Enggak cerita akhlaknya apa enggak. Kenapa? Sama. Di sini dikatakan tadi Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ketika ditanya kenapa kok ngarang kitab ini nggak cerita akhlak-akhlaknya, beliau menjawab, kalau aku cerita akhlak dan ilmunya semuanya sama. Yang membedakan antara para wali yang ada di kota Tarim adalah keramatnya. Ini sama ini bedanya di keramat. Kalau akhlak semua sama, ilmunya sama, makamnya hampir sama. Yang sangat menonjol perbedaan mereka adalah karomanya. Makanya beliau menceritakan langsung karomanya. Karena idza qala fi sholati aw fi ghairiha wa huwa fi baladi tarim aw fi ghairiha. Syekh Ali Khaliq Ghazam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tarim atau di luar kota Tarim. Di dalam cerita yang disampaikan, ditekankan bahwa perbedaan utama antara para wali di Tarim adalah pada karamah mereka, bukan pada akhlak atau ilmu. Di sini kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan kembali apa yang sebenarnya paling utama dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasulullah, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah salah satu inti dari ajaran Islam. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa tujuan beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi meskipun karamah mungkin terjadi, akhlak tetap menjadi penilaian yang lebih utama dalam menilai seseorang. Para wali Allah terkenal bukan hanya karena karamah mereka, tetapi juga karena ketinggian akhlak dan ilmu mereka. Karamah bukanlah ukuran kesalehan yang absolut. Seseorang bisa saja dianugerahi karamah, tetapi itu tidak menjamin keutamaan di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita memprioritaskan akhlak dan ilmu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam cerita ini, seorang syekh dikatakan bermimpi bertemu Rasulullah dan meminta persetujuan atas kitab yang dia tulis. Rasulullah dalam mimpinya dikisahkan membuka lembar demi lembar kitab tersebut dan memberikan persetujuan. Kita semua tahu bahwa mimpi seorang mukmin bisa memiliki makna spiritual,
tetapi mimpi tidak bisa dijadikan dalil syariat. Rasulullah telah menyampaikan seluruh risalah Islam secara sempurna. Tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah wafat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi, mimpi apapun yang dialami seseorang, meskipun itu terlihat sangat nyata, tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum dalam agama. Sumber hukum kita yang sahih hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi yang jelas dan tidak mungkin salah. Mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Hatta yasma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu alaik wa alaikas salam ya syekh. Kalau nggak dengar dibaca lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai Rasulullah jawab. Di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim atau mungkin di sholat aja, di luar, enggak, di luar sholat juga. Bukan hanya di kota Tarim, di luar kota Tarim, kalau baca ini dijawab oleh Rasulullah wa alaikas salam ya syekh. Berapa kali sehari dijawab? Sekali ngomong dijawab, sekali ngomong dijawab oleh Rasulullah. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Khalid Qasam. Yang sangat hebat kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta, beliau mengatakan dulu itu ada ketika istima sama para ketika istima mengatakan bahwasannya dulu ada seorang syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah dikatakan gal ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah. Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan hadi syariati, ini inti syariatku. Karangan ya syekh, ini inti syariatku. Dalam mimpi dipanggil syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Ini Sayyidina Ali Khalid Qasam setiap mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam wa alaikas salam ya syekh. Makanya kalau Habib Ali Khalid Qasam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Khalid Qasam. Warawaina, langsung cerita keramat lagi. Anna ba'dul mauta, ada sebagian orang meninggal dunia, dikuburkan di sampingnya Syekh Ali. Selanjutnya, kita akan membahas cerita tentang barokah dari jasad wali yang diyakini dapat mengangkat azab dari ahli kubur hanya karena jasad atau bahkan rambut seorang wali dikuburkan di pemakaman tersebut. Cerita semacam ini, meskipun populer di kalangan masyarakat, perlu kita tinjau kembali dari perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Quran Surah Al-An'am ayat 164. Keyakinan bahwa keberadaan jasad seorang wali dapat menyelamatkan orang lain dari azab kubur tidak didukung oleh dalil dari Al-Quran atau hadis. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan hal semacam ini. Kita diajarkan untuk beramal soleh dan bertakwa kepada Allah, bukan bergantung pada keberadaan jasad seseorang di kuburan. Memang benar, kita dianjurkan untuk menghormati para wali dan orang-orang saleh,
Namun kepercayaan yang berlebihan terhadap hal-hal yang tidak memiliki dasar yang kuat bisa menjerumuskan kita ke dalam takhayul atau bahkan khurafat. Oleh karena itu, marilah kita luruskan pemahaman ini dan selalu berpegang pada dalil yang sahih. Sebagaimana telah disinggung, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya sendiri. Di hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amal kita sendiri, serta syafaat yang diberikan oleh Rasulullah dengan izin Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat kedudukannya di sisi Allah." Hadis riwayat Muslim. Ini berarti bahwa amalan pribadi kita adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak amalan soleh, taat kepada Allah, dan berusaha memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan kita kali ini tentang cerita seorang syekh yang bermimpi bertemu Rasulullah, tentang karamah dan keyakinan akan barokah dari jasad seorang wali. Semua ini kita luruskan berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Cerita semacam ini memiliki potensi besar untuk membodohi umat jika tidak diluruskan dengan penjelasan yang jelas dan benar. Islam adalah agama yang mengutamakan ilmu, akhlak, dan amalan nyata, bukan hal-hal yang bersifat mistis tanpa dasar yang jelas dalam syariat. Oleh karena itu, penting bagi para da'i dan ulama untuk selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis yang sahih dalam mengajarkan agama kepada umat agar mereka tidak tersesat oleh cerita-cerita yang berlebihan atau tidak berdasar. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang lurus dan senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu belajar dan memperdalam ilmu agama agar kita tidak terjerumus pada pemahaman yang salah atau tidak berdasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.